DPR yakin pemerintah siap hadapi geopolitik global. Bansos triwulan kedua akan segera cair. Satgas Swasembada TNI ungkap ladang ganja di Papua. Bejat, ayah kandung setubuhi putrinya hingga hamil. Iran siapkan RUU Tol Laut pengaturan Selat Hormuz. Halo, selamat pagi pemirsa. Selain 5 informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi ataupun peristiwa menarik lainnya. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Pagi untuk Anda. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok di Jakarta. Kunjungan ini menjadi langkah awal penguatan kerjasama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia berencana mengadopsi model pengembangan transmigrasi dan industrialisasi yang telah diterapkan di Tiongkok. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithar Sulaiman menyambut secara langsung kedatangan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, di kantor Kementerian Transmigrasi Kalibata, Jakarta Selatan. Kunjungan Duta Besar Tiongkok ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya pihak Kementerian Transmigrasi mendatangi Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia mendapat gambaran terkait strategi Tiongkok dalam menangani kemiskinan melalui program transmigrasi, industrialisasi, dan hilirisasi. Menteri Iftithar menyebut pemerintah Tiongkok dinilai berhasil memindahkan lebih dari 9 juta penduduk dalam proyek pembangunan besar, sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja baru. Dari program tersebut, tingkat kemiskinan di Tiongkok menurun dan pendapatan masyarakat meningkat signifikan. Kementerian Transmigrasi juga akan mengirim tim ahli ke Tiongkok yang terdiri dari pegawai kementerian, akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, serta perwakilan transmigran untuk mempelajari secara langsung model pengentasan kemiskinan di negara tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia dan Tiongkok juga membahas rencana kerjasama pembentukan Center of Excellence di Papua yang akan difokuskan pada ketahanan pangan. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu solusi konkret dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Di Kementerian Transmigrasi, kami sangat mengapresiasi atas kunjungan beliau dan ini adalah juga merupakan kunjungan balasan karena kami pernah saat waktu awal berdirinya Kementerian Transmigrasi, kami mengunjungi juga ke Kedutaan Besar Tiongkok yang ada di Jakarta. Kemudian dalam perjalanannya kami mendapatkan satu pemahaman bagaimana kami di Kementerian Transmigrasi ingin sekali mengimplementasikan apa yang menjadi concern Bapak Presiden, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja lebih banyak. Dalam perjalanannya, pemerintah Tiongkok mengundang Kementerian Transmigrasi tahun lalu untuk berangkat ke Tiongkok. Kemudian kami menyaksikan sendiri bagaimana proses transmigrasi yang ada di Tiongkok, bagaimana mereka itu memindahkan lebih dari 9 juta jiwa karena adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air, membangun bendungan besar di sana, terus kemudian bagaimana mereka juga ikut memberdayakan masyarakat sehingga melalui industrialisasi dan hilirisasi terbuka lebih banyak lapangan kerja, kemudian kemiskinan hilang dan tingkat pendapatan masyarakat meningkat bahkan berkali-kali lipat. Selain kerjasama aspek industri, kunjungan ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan, juga mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Kita ke Komisi 4 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, membahas berbagai isu pengelolaan kawasan hutan. Salah satu fokus utamanya adalah pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Komisi 4 DPR RI menyoroti berbagai isu strategis pengelolaan kawasan hutan dan wisata alam di Indonesia.
Salah satu perhatian utama adalah pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kehutanan. Dengan luas kawasan hutan lebih dari 120 juta hektar yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Namun ia menekankan bahwa pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi hingga keterlibatan masyarakat lokal. Dalam pembahasan tersebut, Komisi 4 juga menyoroti persoalan PNBP, ketimpangan manfaat ekonomi, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta ancaman kerusakan ekosistem akibat pengembangan wisata yang tidak terkendali. Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan hutan tropis terluas ketiga di dunia, dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 120 juta hektar. Di balik luasnya hamparan hijau tersebut tersimpan potensi jasa lingkungan yang luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, keindahan alam hingga ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Namun demikian, kita harus jujur mengakui bahwa potensi dasar ini belum dikelola secara optimal. Wisata alam di dalam kawasan hutan masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi wisata. Ancaman terhadap kelestarian ekosistem. Pengembangan wisata yang tidak terkendali dapat mengancam keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan. Daya dukung dan daya tampung kawasan harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pengembangan wisata alam. Selain itu, Komisi 4 meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan pembatasan 1.000 wisatawan per hari di Pulau Komodo. Permintaan tersebut juga mencakup sejumlah isu kehutanan lain, seperti tumpang tindih izin di Papua, pencabutan izin perusahaan di Sumatera Utara pasca bencana, larangan wisata tunggang gajah, serta maraknya aktivitas ilegal di kawasan hutan Sulawesi Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi lonjakan harga plastik yang dipicu oleh situasi geopolitik global yang memanas. Andre juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan terus menyerap aspirasi dan akan tetap berpihak kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiade menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap berpihak kepada masyarakat meski gejolak Timur Tengah dapat berdampak terhadap Indonesia. Andre menyebut pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi lonjakan harga plastik serta memastikan stok dan harga BBM tetap aman. Dirinya menilai sosok Presiden Prabowo ialah pemimpin Indonesia yang paham geopolitik dunia sehingga siap menghadapi berbagai dinamika global. Yang pasti pemerintah sedang melakukan terobosan bagaimana harga plastik ini. Karena ini selalu berhubungan dengan petrokimikal kan, harga minyak dunia. Ini insya Allah kita akan ada solusinya. Apalagi kan dengan adanya RDP Balikpapan itu kan dalam mendukung bukan hanya memproduksi BBM tapi juga memproduksi petrokimikal. Yang pasti Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Inilah yang menyebabkan Presiden Prabowo memutuskan tidak ada kenaikan BBM karena Pak Prabowo mendengarkan aspirasi masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Soal tokoh lain saya nggak ingin mengomentari, tapi tidak adanya kenaikan BBM ini dua. Pak Prabowo berpihak kepada rakyat. Yang kedua, Pak Prabowo adalah pemimpin Indonesia yang paham geopolitik dunia dan beliau siap menghadapi dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Komisi 2 DPR meminta pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap daerah-daerah khusus agar pembangunan berjalan lebih optimal dan cepat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Isu penyesuaian anggaran transfer ke daerah pada tahun 2026 menjadi perhatian dalam pembahasan rapat Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 13 April 2026. Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyampaikan
dana Otsus pada 2025 mencapai sekitar 17,5 triliun. Namun pada 2026 turun menjadi kisaran 13 hingga 14 triliun rupiah karena realokasi dan refocusing anggaran. Penurunan juga terjadi pada dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari 1 triliun menjadi sekitar 500 miliar rupiah. Pada APBN tahun 2026 terjadi penurunan yang cukup signifikan karena ada realokasi dan refocusing anggaran. Dana otonomi khusus secara keseluruhan berada pada kisaran 13-14 triliun dan dana keistimewaan Yogyakarta menjadi 500 miliar rupiah. Otonomi khusus Papua adalah ketergantungan terhadap dana transfer pusat sangat tinggi. Kita tahu kemandirian fiskal di Provinsi Papua, 6 Provinsi Papua dan seluruh kabupaten kota di Papua sangat rendah. Pak Mendagri berkali-kali memaparkan data di ruangan ini, rata-rata teman-teman kita di Papua ketergantungannya di atas 90%. Bahkan ada yang di atas 95%. Di sisi yang lain, dana otonomi Papua yang dulunya hanya dinikmati oleh 2 provinsi di Papua, sekarang harus dibagi dengan 6 provinsi yang ada di Papua dengan besaran yang lebih kurang sama. Sehingga kemudian signifikasi dana otonomi khusus yang di dalamnya mengandung makna transfer pusat kepada daerah itu masih menjadi denyut nadi dan kebutuhan dalam konteks berpemerintahan di tanah Papua. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan otonomi khusus tetap dijalankan dengan prinsip afirmasi, perlindungan, dan keberpihakan bagi daerah. Ia juga menyebut evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana Otsus terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Aspek filosofisnya adalah penyelenggaraan Otsus Papua berdasarkan pada filosofi pelindungan dan peninggian harkat martabat orang asli Papua OAP dengan 3 prinsip utama, yaitu keberpihakan atau afirmasi, proteksi, perlindungan, dan pemberdayaan. Kebijakan otonomi khusus Papua ini diatur undang-undang, tadi sudah disebutkan Undang-Undang 21 2001, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001, dan juga ada sejumlah PP, di antaranya PP nomor 106 2001 dan PP 107 2001 sebagai follow up yang Undang-Undang tahun 2001. Beberapa poin utamanya yaitu afirmasi politik bagi OAP melalui penambahan kursi pengangkatan OAP untuk DPR di tingkat provinsi dan DPR di tingkat kabupaten kota. Kemudian pembentukan badan khusus, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Ekonomi Khusus Papua, dan Komite Eksekutif Papua sebagai pelaksananya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kepolisian RI resmi menjalin kerjasama strategis dalam hal perkuat upaya pemberantasan kejahatan di dunia digital. Menteri Komdigi Mutia Hafid menyampaikan pertemuan kedua institusi tersebut menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan hukum kerjasama dalam menangani berbagai persoalan di ruang digital. Mudah-mudahan dengan MOU ini akan semakin bisa ditekan lebih lanjut dalam 1 tahun ke depan. Menteri Komdigi Mutia Hafid menyampaikan dengan adanya MOU antara Komdigi dan Polri diharapkan mampu memperkuat langkah pemerintah khususnya dalam menangani kejahatan digital yang kian meningkat dan menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, kejahatan digital hingga kini masih marak terjadi, mulai dari penipuan digital, pemerasan berbasis seksual atau sextortion, hingga praktik judi online. Mutia juga mengatakan, meski berdasarkan data PPATK, angka judi online sempat menurun hingga 50%, namun pemerintah menilai upaya penanganan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, perlindungan masyarakat juga akan dikuatkan melalui layanan call center yang terintegrasi antara Kemkomdigi dengan Polri. Jadi hari ini penyelesaian dari MOU, alhamdulillah tadi sudah ditandatangani dengan baik. Tentu ini akan menguatkan kerja-kerja kami di Kemkomdigi yang didukung oleh Polri dalam rangka khususnya yang banyak diatensi oleh masyarakat, yaitu kejahatan-kejahatan di ranah digital.
Kita mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai sebagai contoh pemerasan berbasis seksual atau sextortion. Judi online terus menjadi PR meskipun kemarin diturunkan menurut PPATK sampai 50%. Mudah-mudahan dengan MOU ini akan semakin bisa ditekan lebih lanjut dalam 1 tahun ke depan. Demikian tentu perlindungan masyarakat melalui call center yang bekerja sama antara Kemkomdigi dengan Polri juga kita akan terus siapkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV, melaporkan. Komisi 8 DPR menggelar raker bersama Menteri Haji dan Umroh RI serta RDP bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji pada 14 April 2026. Rapat membahas perihal persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 8 DPR RI menggelar raker bersama Menteri Haji dan Umroh RI serta RDP bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji pada Selasa 14 April 2026. Rapat beragendakan diantaranya perihal persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Rapat dibuka Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang. Dalam pengantarnya, Marwan menyampaikan sejumlah isu yang perlu dijelaskan, diantaranya perihal mekanisme kenaikan biaya haji yang tidak dibebankan kepada jemaah. Selain itu, pembahasan mengenai kendala yang masih dihadapi di 7 hari menjelang keberangkatan kloter pertama Jemaah Haji Indonesia 2026. Yang perlu nanti Pak Menteri, bagaimana dengan permintaan tambahan dari penyedia layanan? Siapa dari yang kita dengar statement Presiden tidak dibebankan kepada jamaah? Alhamdulillah, mekanisme tidak dibebankan kepada jamaah itu seperti apa? Karena nanti akan menjadi keputusan kita dan menjadi objek pemeriksaan dari pihak-pihak terkait kalau sudah kita putuskan apakah sudah ada kesepakatan dengan kesepakatan pemerintah, apakah melalui APBN, kemudian APBN itu apakah diputuskan lagi di rapat Banggar mencantumkan tambahan itu atau disalurkan lewat Danantara atau jangan-jangan tetap dibebankan ke BPKH atas perintah Presiden. Itu yang kedua, perkembangan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Sekarang tanggal 21, sekarang 14, tinggal 7 hari lagi. 7 hari lagi kita sudah memberangkatkan apa saja yang masih terkendala dan apa saja yang sudah mulus tidak ada persoalan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta persetujuan Komisi 8 DPR terkait penetapan kenaikan biaya penerbangan haji tahun 2026 sebesar 1,77 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Menhaj saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 14 April 2026. Menyusul kenaikan harga aftur yang melonjak per April 2026 dan memicu kenaikan tarif tiket pesawat domestik, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar kenaikan biaya haji tidak dibebankan kepada jemaah. Saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 14 April 2026, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf meminta persetujuan Komisi 8 DPR terkait penetapan kenaikan biaya penerbangan haji tahun 2026 sebesar 1,77 triliun. Menhaj menyebut bahwa Kementerian Haji dan Umroh tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan pihak terkait untuk pastikan status force majeure dan legalitas sumber pembiayaan. Lebih lanjut, Menhaj menyampaikan pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai alternatif pembiayaan untuk menutup selisih biaya tersebut. Sumber pembiayaan penerbangan haji berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dinyatakan bahwa komponen biaya penerbangan bersumber dari biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH. Sementara untuk biaya penerbangan
petugas kloter bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam rangka mengakomodir kondisi di atas, kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI ini dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut. Angka-angkanya ada di situ, total selisih yang diperlukan 1,77 triliun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Sosial segera meluncurkan penyaluran bantuan sosial triwulan kedua pada akhir bulan April 2026. Percepatan dilakukan setelah pemutakhiran data penerima dinyatakan semakin akurat. Kami, alhamdulillah, khusus untuk triwulan kedua bisa menerima DT Sen volume 2 hasil pemutakhiran lebih cepat. Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DT Sen hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat. Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial atau Bansos triwulan kedua tahun 2026 akan dimulai dalam waktu dekat. Hal ini menyusul selesainya proses pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi atau DT Sen yang menjadi dasar penyaluran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut data terbaru kini lebih siap digunakan setelah diterima lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Total bansos yang akan disalurkan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat, baik PKH maupun bantuan pangan non-tunai, yang nantinya penyaluran bansos akan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui perbankan Himbara dan PT Pos Indonesia. Bagi penerima yang meninggal dunia, bantuan tidak dihentikan begitu saja, melainkan dialihkan kepada anggota keluarga lain yang masih memenuhi syarat sebagai keluarga penerima manfaat. Yang kedua, kami, alhamdulillah, khusus untuk triwulan kedua bisa menerima DT Sen volume 2 hasil pemutakhiran lebih cepat. Yang awalnya kita selalu terima setiap tanggal 20 di awal penyaluran, misalnya Januari ya kita terima 20 Januari, nanti di bulan April kita terima 20 April dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ini ya atas kesepakatan bersama agar penyaluran bisa lebih cepat, Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DT Sen hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat. Jadi biasanya tanggal 20 kita bisa terima tanggal 10. Alhamdulillah untuk triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10. Pemerintah berharap dengan data yang semakin akurat dan penyaluran yang dipercepat, bantuan sosial dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran oleh masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Perum Bulog mengajukan penambahan kuota domestic market obligation atau DMO kepada Kementerian Perdagangan menjadi 65% bagi BUMN sektor pangan. Pengajuan kuota ini didorong buntut fenomena kelangkaan minyak kita di sejumlah pasar kota Jakarta. Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi minyak kita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Kementerian Perdagangan untuk penambahan kuota. Direktur Utama Perusahaan Umum, Badan Urusan Logistik atau Bulog, meminta kuota penyaluran distribusi minyak kita ke BUMN sektor pangan naik menjadi dari 35% menjadi 65%. Hal ini dipicu untuk mencukupi kebutuhan pasar serta bantuan sosial dengan stabil. Rizal menyebut pihaknya telah mengajukan penambahan kuota DMO kepada Kementerian Perdagangan serta melaporkan kondisi tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Untuk saat ini, BUMN sektor pangan turut serta melakukan distribusi minyak kita dengan arahan pemerintah yang mewajibkan produsen harus menyalurkan minimal 35% minyak kita melalui BUMN pangan.
Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi minyak kita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Kementerian Perdagangan untuk penambahan kuota. Kuota yang dari 35% itu yang dibagi 3, yaitu 70% Bulog, 20% ID Food, 10% Agrinas Palma. Nah ini dari 3 BUMN ini mohon izin diberi pertanggungjawaban untuk mengendalikan pasar minyak kita di pasar-pasar SP2KP maupun pasar-pasar tradisional. Nah bersamaan dengan itu Bulog juga lagi dapat tugas memberikan bantuan pangan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah ada datanya dari Kementerian Sosial, totalnya 33 juta lebih. Nah ini kan kami juga mengatur ritmenya. Kemarin kami fokus untuk Ramadan dan Idul Fitri, alhamdulillah lancar. Nah kemudian setelah ini kami fokus ke bantuan pangan. Nah mungkin nanti setelah ini kami akan fokus lagi ke pasar lagi. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sitpo TV melaporkan. Pemirsa, Ikatan Keluarga Minang menggelar halal bihalal sekaligus pengukuhan kepengurusan baru IKM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini sebagai bentuk wadah pemersatu perantau Minang yang memiliki jaringan hingga ke seluruh kecamatan di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Ikatan Keluarga Minang menggelar halal bihalal sekaligus pengukuhan kepengurusan baru IKM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini dihadiri beberapa tokoh penting seperti Ketua DPD Sultan Najamuddin, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung, serta Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Sahnur. Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade menekankan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi perantau untuk kampung halaman di Sumatera Barat. Andre menyebut, saat ini perantau Minang telah mengirimkan dana sekitar 20 triliun per tahun ke daerah tersebut. Dirinya pun berharap, kontribusi itu tidak hanya dalam bentuk remintasi saja, melainkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pertama kita kan untuk internal ya, kami merapikan organisasi dan juga pendataan, karena organisasi IKM ini ada di seluruh wilayah Indonesia, seluruh wilayah Nusantara, yang kedua juga ada di berbagai wilayah dunia di luar negeri. Karena orang Minang ini kan orang perantau ya, sehingga merantau ke seluruh dunia. Ini kita rapikan secara administrasi dan organisasi. Yang kedua, tentu kita berharap dengan melakukan konsolidasi, perantau ini bisa kita optimalkan untuk membantu ranah. Ranah itu kampung halaman kami di Sumatera Barat. Sehingga sekarang memang perantau Minang itu setiap tahun sudah mengirimkan uang hampir 20 triliun setahun ke Sumatera Barat. Nah, harapan kami bukan hanya uang yang masuk dikirim dari rantau ke ranah 20 triliun, tapi juga ada hal lain yang bisa kita optimalkan. Contoh investasi, membangun industri, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Ini yang akan kita optimalkan setelah ini. Dari awal IKM ini jelas ya, IKM dimanapun berada, misalnya IKM di Balikpapan, dia akan menjadi mitra dari pemerintah kota Balikpapan. Nah, dimanapun juga. Jadi IKM ini kan wadah pemersatu perantau, juga IKM ini akan jadi mitra konstruktif, mitra yang akan mendukung pemerintah daerah dimanapun. Jadi di mana bumi dipijak, di sana lagi dicucuk. Itulah konsep kami, seperti itu. Dari Jakarta, Dava Rizkyano, Sitpo TV melaporkan. Meskipun arus mudik dan balik lebaran 2026 berjalan lancar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merekomendasikan beberapa hal utama yang harus diperbaiki. Dodi menyebut fokus utama pada mudik lebaran 2027 yaitu perbaikan jalan hingga rest area. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya merekomendasikan perbaikan mudik lebaran tahun depan difokuskan pada 3 hal, yaitu memastikan jalan dalam kondisi optimal, baik jalan tol maupun jalan nasional non-tol, meningkatkan kapasitas dan manajemen rest area, hingga membuka rest area alternatif untuk mendistribusikan beban. Di sisi itu, Dodi menyebut, arus mudik dan balik lebaran 2026 menunjukkan sistem yang lebih baik dan kuat. Ia berharap semua pihak bisa menjaganya, terlebih setiap tahunnya memiliki tantangan yang berbeda-beda. Arah ke depan kita fokus pada 3 hal. Pertama, memastikan jalan dalam kondisi optimal sebelum peak season melalui preservasi.
baik jalan tol maupun jalan nasional non-tol. Kedua, meningkatkan kapasitas dan manajemen rest area. Ketiga, membuka rest area alternatif di luar tol untuk mendistribusikan beban. Pendekatannya bukan hanya menambah beban sistem, tapi membagi beban secara lebih cerdas dan lebih baik. Bapak Ibu, pimpinan, wakil ketua, dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, jika kita tarik satu benang merah, arus mudik dan balik lebaran 2026 menunjukkan bahwa sistem kita semakin hari semakin baik dan semakin kuat. Namun kekuatan itu harus tetap dijaga, karena setiap tahun tantangannya akan selalu berbeda dan semakin berat, dan tugas kita adalah memastikan sistem tetap adaptif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia siap meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum di ruang digital melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menangani maraknya kejahatan siber seperti penipuan online, seperti judi online, dan berbagai aksi scam. Ada beberapa kegiatan ataupun perbaikan di dalam Nota Kesepahaman, dan kita harapkan dengan Nota Kesepahaman yang ada ini tentunya hal-hal yang kita butuhkan dalam hal penegakan hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama tim melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan pemerintah dalam rangka memperkuat langkah penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan yang terjadi di ruang digital. Kerjasama ini juga mencakup upaya pengamanan pusat data nasional serta sosialisasi layanan kepada masyarakat, baik dari pihak Komdiki maupun kepolisian. Hal ini bertujuan untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap keluhan masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan penanganan kejahatan siber di Indonesia dapat lebih efektif dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman di dunia digital. Ada beberapa kegiatan ataupun perbaikan di dalam Nota Kesepahaman, dan kita harapkan dengan Nota Kesepahaman yang ada ini tentunya hal-hal yang kita butuhkan dalam hal penegakan hukum, khususnya yang terjadi di ruang digital, seperti tadi disampaikan, maraknya penipuan online, maraknya judi online, maraknya kegiatan-kegiatan scam, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di ruang digital. Ini bisa kita lakukan langkah-langkah yang lebih optimal, sehingga kemudian kita menghindari terjadinya korban-korban yang terdampak karena kejahatan yang terjadi di dunia maya atau di dunia cyber. Kemudian juga kerjasama terkait dengan pengamanan pusat data nasional, dan juga sosialisasi terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada baik di Komdiki maupun di kepolisian, sehingga kita bisa memberikan respon cepat terhadap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan tentunya hal-hal lain yang harus kita lakukan sejalan dengan perkembangan kejahatan di teknologi informasi. Mungkin itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. BMKG memprediksi cuaca ekstrim seperti El Nino Godzilla akan melanda Indonesia pada tahun ini. Kondisi tersebut perlu diwaspadai lantaran berdampak buruk pada kesehatan tubuh, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Menghadapi cuaca ekstrim yang akan melanda Indonesia tahun ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan agar anak-anak dapat lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan. Selain itu, para orang tua juga diimbau untuk mempersiapkan dengan baik keperluan anak seperti mantel hujan dan payung jika anak-anak mereka diharuskan beraktivitas di luar ruangan. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengatakan pengawasan orang tua menjadi salah satu hal yang sangat penting agar anak-anak tidak berkeliaran di luar kendali orang dewasa. Menurutnya, dengan pengawasan yang tepat serta pemberian asupan nutrisi yang cukup dari orang tua, diharapkan anak-anak tersebut mampu menghadapi perubahan cuaca yang terjadi
serta lebih mudah beradaptasi di segala kondisi lingkungan. Ya, secara umum mungkin sebaiknya anak-anak banyak di dalam ruangan pada saat cuaca ekstrim, apakah panas yang tinggi atau curah hujan yang tinggi, butuh beberapa persiapan ya, seperti jas hujan atau payung ya. Tapi sebisa mungkin memang anak-anak itu di dalam ruangan, jangan sampai dia dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan ya. Karena di musim-musim seperti ini kan daya tahan tubuh juga bisa lemah, anak udah cepat lelah ya. Adaptasi terhadap lingkungan yang ekstrim ini juga butuh effort yang tinggi. Oleh karena itu nutrisinya juga mesti diperbaiki, nutrisi yang tinggi protein hewani misalkan ya, untuk supaya dia bisa lebih fit untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia imbas pergerakan siklon tropis Sinaku, siklon tropis Maila, hingga sirkulasi siklonik. Masyarakat berharap baik pemerintah maupun perusahaan menerapkan kebijakan khusus work from home apabila cuaca buruk terus terjadi. BMKG memprediksi ada 4 provinsi di tanah air yang berpotensi alami hujan lebat hingga sangat lebat, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Maluku Utara, hingga Papua. Cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi yakni angin kencang, sehingga berpotensi menyebabkan pohon tumbang di sekitar pemukiman warga. Sejumlah masyarakat memandang kondisi cuaca ekstrim ini harus dihadapi sedini mungkin, seperti penerapan kebijakan khusus work from home bagi instansi kepemerintahan maupun perusahaan swasta. Menurut saya sih harusnya diadakan 1 hari untuk WFH ya Mas ya. Seperti yang anjuran Bapak Presiden ya. Hari Jumat kita WFH, nah dan seterusnya gitu loh Mas, harusnya. Mengantisipasi ya hal ini. Memberi kemakluman ya, kalau misalkan banjir kan suka datangnya telat ya Mas, karena di mana-mana pasti macet. Jadi ya mungkin kantor memberi kemakluman aja sih untuk datang telat gitu sih. Iya, toleransi begitu. Kita sebagai pekerja ini tahulah antisipasinya begitu. Dan pastinya kepada pekerja juga kita bisa menyiapkan diri seperti membawa jas hujan, bawa payung dan lain-lain, karena dari misal kayak saya nih turun dari stasiun, pastinya kita persiapkan payung untuk menuju ke tempat kerja. BMKG memperkirakan cuaca ekstrem tersebut terjadi 2 hari berturut-turut, yakni 12 dan 13 April 2026. Kondisi cuaca ini diprediksi akan menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti genangan banjir hingga longsor. Adapun hingga saat ini, seluruh perusahaan belum menerapkan kebijakan work from home di tengah prediksi cuaca buruk yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat menilai kebijakan WFH cukup efektif apabila kondisi cuaca kian memburuk, namun tergantung kepada kebutuhan pekerjaan yang berada di dalam atau di luar ruangan. Saya rasa kalau bekerja, karena kita lebih banyak di kantor, ya tidak terlalu banyak berpengaruh sih kalau untuk pekerjaan di dalam kantor. Tapi kalau di luar mungkin ya itu aja. Cuaca yang panas ya kita harus antisipasi juga diri. Tetap bekerja gitu, karena memang ya itu tugas kita. Kalau tidak bekerja apalagi nanti malah dampak negatif terhadap kita sebagai pekerja. Itu jelas terhambat Mas, makanya pemerintah harus cepat menangani ini semua gitu Mas, biar tidak terjadi gitu. Harusnya tetap efektif ya, karena ini pun masih prediksi, mudah-mudahan cuacanya tetap baik-baik saja. Tersendat sih pasti ada ya Mas, tapi ya saya koordinasi lagi dengan atasan saya di kantor bagaimana untuk supaya saya datang tepat waktu gitu. Ya kantor sih alhamdulillahnya mengerti ya Mas, balik lagi ke yang tadi, telah ditoleransi oleh kantor beberapa daerah karyawannya yang terkena banjir tuh ya nggak apa-apa kalau datang telat. Dari Jakarta, Max Punte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog memastikan kondisi harga beras di tanah air masih tergolong aman. Kondisi tersebut disampaikan mengingat kenaikan harga plastik tanah air imbas perang berkepanjangan di Timur Tengah hingga kini.
Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,72 juta ton per tanggal 13 April 2026. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menekankan harga beras dengan kemasan plastik tidak akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dipicu lonjakan harga plastik di pasaran tanah air akibat dampak perang di Timur Tengah. Rizal mengungkapkan kenaikan ini dilaksanakan atas instruksi Presiden terhadap harga pangan saat melaksanakan rapat di Istana beberapa waktu lalu. Adapun kedepannya Bulog berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk meminta keringanan mengakses plastik bagi kemasan beras hingga produk Perum Bulog. Permintaan tersebut segera dilakukan tanpa mengurangi kualitas dari kemasan beras nantinya. Menjadi permasalahan bersama, khususnya yang menggunakan plastik-plastik kemasan. Nah, kami kemarin sudah melaksanakan rapat direksi juga, sudah mengambil kebijakan-kebijakan dan memberikan ruang-ruang khusus karena memang kondisinya juga memang harus mengikuti pasar yang ada di daerah, khususnya kenaikan biji plastik yang begitu tinggi. Namun kami juga sudah berkoordinasi juga kepada Kementerian Perindustrian supaya kami juga diberikan keringanan karena yang kita kemas ini kan banyak produk-produk untuk masyarakat, bantuan-bantuan pangan, beras SPHP dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah, namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Diketahui pihak Bulog sudah melakukan pendalaman mengenai rencana penyesuaian harga, perkiraan sendiri mengenai pengadaan kemasan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Jembatan Aramco di Langkat selesai dibangun. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, akses penghubung antar dusun di Kecamatan Wampu kini kembali terbuka. Jembatan Aramco yang dibangun TNI telah rampung dan siap digunakan untuk mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan Aramco di Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat telah selesai 100%. Jembatan sepanjang 12 meter dan lebar 3 meter ini menghubungkan Dusun 5 Ekspedit dengan Dusun 6 Ladangan yang sebelumnya terkendala akses. Dengan rampungnya jembatan, mobilitas warga kini menjadi lebih lancar, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari. Proses pembangunan dilaksanakan oleh personel Kodim 0203 Langkat bersama unsur Zeni Kodam 1 Bukit Barisan serta didukung oleh Koramil dan Babinsa. Meski sempat terkendala faktor cuaca, proses pembangunan tetap berjalan optimal dan selesai sesuai target. Pembangunan jembatan ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu kesulitan masyarakat. Dengan rampungnya jembatan ini diharapkan akses transportasi warga kembali lancar serta mendorong peningkatan aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mempercepat penanganan sampah perkotaan melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi darurat sampah nasional. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menetapkan 20 wilayah aglomerasi sebagai prioritas utama investasi. Kementerian Lingkungan Hidup bersama sejumlah kementerian terkait menetapkan peta prioritas penanganan sampah berbasis teknologi PSEL. Dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta Selatan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menyebut, sebanyak 20 wilayah aglomerasi yang mencakup 47 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai fokus utama investasi. Penetapan didasarkan pada kriteria timbulan sampah yang melebihi 1.000 ton per hari. Dari total tersebut, 16 aglomerasi dinyatakan sudah memenuhi syarat lengkap, sementara 4 lainnya masih dalam proses finalisasi. Selain itu terdapat 7 wilayah aglomerasi dengan timbulan sampah antara 500 hingga 1.000 ton per hari. Namun wilayah ini baru mendapatkan rekomendasi karena belum memenuhi ambang batas minimum PSEL sesuai peraturan Presiden.
Secara keseluruhan, terdapat 31 wilayah aglomerasi di 86 kabupaten dan kota yang akan didorong untuk masuk dalam skema investasi pengelolaan sampah. Maka Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota. Jadi 20 aglomerasi tersebut, 4 aglomerasi telah dilelang oleh Bapak Danantara, sisanya 16 tadi sudah secara lengkap kami lengkapi kemudian, sehingga total general untuk kelompok pertama yaitu 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota telah selesai. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai teknologi pengolahan sampah. Namun teknologi yang digunakan harus terbukti berhasil dan dapat diterima oleh masyarakat. Ya kita sebetulnya untuk yang lain kita terbuka lah, untuk teknologi yang lain kita terbuka pada dasarnya, tapi yang penting memang kita mengutamakan memprioritaskan dengan teknologi yang sudah terbukti berjalan dengan baik di banyak negara di seluruh dunia. Nah itu tentunya mungkin kita berikan skala prioritas. Untuk teknologi lain yang kami tetap terbuka. Melalui penetapan wilayah prioritas ini, pemerintah berharap masalah sampah di perkotaan dapat segera teratasi, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi sumber energi bersih untuk mendukung transisi energi nasional. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Jembatan Aramco di Kecamatan Mesida benar meriah telah selesai dibangun. Kehadiran jembatan Aramco tersebut menjadi harapan baru bagi kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan Aramco di Desa Simpur 2, Kecamatan Mesida, Kabupaten Benar Meriah kini telah rampung. Saat ini pekerjaan memasuki tahap akhir berupa penyempurnaan dan pengecatan struktur jembatan. Proses finishing dilakukan oleh personil TNI dari Zon Sipur 16 Tika Anuraga bersama Koramil 01 Bandar, Kodim 0119 Benar Meriah. Pengecatan dengan warna merah putih dilakukan tidak hanya untuk menambah estetika, namun juga sebagai penanda visual demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan rampungnya pembangunan ini, masyarakat kini dapat menikmati akses yang lebih mudah, aman, dan efisien. Jembatan ini menjadi sarana penting dalam mendukung mobilitas warga, terutama untuk distribusi hasil pertanian dan aktivitas sehari-hari. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Satgas Wasembada Yonif 751 Virajaya Sakti dan gabungan TNI Polri berhasil mengungkap ladang ganja di wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Puluhan tanaman ganja siap panen berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Satgas Wasembada melalui Yonif 751 Virajaya Sakti bersama gabungan TNI dan Polri mengungkap ladang ganja di kawasan hutan Kampung Ngutok, Distrik Oksibil, serta Kampung Esibding, Distrik Serambakon. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di area perkebunan yang diduga ditanami tanaman ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satgas segera melakukan penyisiran di dua lokasi berbeda. Hasilnya, petugas menemukan sedikitnya 55 batang ganja dengan tinggi sekitar 1,5 meter di lokasi pertama. Sementara di lokasi kedua ditemukan 80 batang ganja dengan tinggi mencapai 2 meter yang diduga siap panen. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang warga sipil yang diduga sebagai pemilik ladang. Dalam keterangannya, Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Artadiguna menyampaikan seluruh barang bukti dan terduga pelaku telah diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang untuk proses hukum lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terlibat dalam penanaman maupun peredaran narkotika yang dapat merusak kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi bangsa. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Data penerima bantuan sosial kini tak hanya digunakan untuk menyalurkan bantuan, namun juga menjadi dasar rekrutmen siswa sekolah rakyat tanpa pendaftaran. Pemerintah menargetkan keluarga miskin bisa langsung terjangkau program pendidikan sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah memanfaatkan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai dasar utama dalam menentukan penerima program sekolah rakyat. Berbeda dengan sistem penerimaan siswa, pada umumnya program ini tidak membuka pendaftaran. Sebaliknya, pemerintah akan melakukan penjangkauan langsung kepada calon siswa berdasarkan data masyarakat pada desil terendah.
Gus Ipul menyebutkan langkah ini diharapkan mampu memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala proses administrasi. Penyaluran bansos berbasis pada DTSEN. DTSEN yang terus dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Saya dapat sampaikan sebagai pengantar, saya bersyukur sekali, alhamdulillah, DTSEN semakin solid. DTSEN terus dilakukan langkah-langkah nyata sehingga errornya terus menurun. Nanti insya Allah Ibu Kepala BPS akan sedikit menceritakan tentang berbagai hal yang terkait dengan pemutakhiran tersebut. Kemudian yang kedua, kami alhamdulillah khusus untuk triwulan kedua bisa menerima DTSEN volume 2 hasil pemutakhiran lebih cepat. Yang awalnya kita selalu terima setiap tanggal 20 di awal penyaluran, misalnya Januari ya kita terima 20 Januari, nanti di bulan April kita terima 20 April dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ini ya atas kesepakatan bersama agar penyaluran bisa lebih cepat, Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DTSEN hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat. Jadi biasanya tanggal 20 kita bisa terima tanggal 10. Alhamdulillah untuk triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningdar Widyasanti menegaskan data DTSEN yang digunakan telah melalui pemutakhiran terbaru sehingga lebih akurat dan siap digunakan untuk berbagai program pemerintah. Pemanfaatan data ini menjadi bukti bahwa bantuan sosial kini tidak hanya bersifat konsumtif, namun juga diarahkan untuk membuka akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan jajarannya. Tentunya saya didampingi oleh Pak Wakil Kepala BPS RI dan Eselon 1 dan Eselon 2 BPS untuk menyampaikan hasil pemutakhiran DTSEN versi kedua 2026. Artinya DTSEN versi kedua 2026 ini adalah DTSEN yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bansos di triwulan kedua 2026. Pemerintah berharap melalui integrasi data sosial dan program pendidikan, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih terarah, sekaligus memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda dari keluarga prasejahtera. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap 6 kapal yacht berbendera asing di dermaga Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara. 4 kapal diantaranya disegel petugas karena diduga melanggar dengan menyalahgunakan fasilitas impor, sementara untuk pembebasan bea masuk dan pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel 4 kapal yacht yang bersandar di dermaga Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 9 April 2026. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut petugas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan kapal wisata asing penerima fasilitas impor sementara, berupa pembebasan bea masuk dan pajak. Dari 6 kapal yang diperiksa, 2 kapal lainnya tidak disegel setelah dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan dokumen kepabeanan. Diketahui fasilitas impor sementara dengan pembebasan bea masuk dan pajak seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan wisata di Indonesia. Namun petugas menduga terjadi penyalahgunaan di mana kapal-kapal ini diduga disewakan bahkan diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia. Hal ini dinilai merugikan negara karena menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor. Jadi pada hari ini kami dari Kanwil Bea Cukai Jakarta berkolaborasi dengan rekan kami dari Kanwil Pajak Jakarta Utara melakukan kegiatan pengawasan kepada importasi kapal wisata asing. Jadi untuk kegiatan hari ini kita lakukan di Pantai Mutiara, di mana dari hasil pemeriksaan sementara dari 6 kapal yang kami periksa, 4 kapal kita lakukan penyegelan. Atas 2 kapal yang tidak kita lakukan penyegelan, itu setelah kita lakukan pemeriksaan administrasi ternyata sudah diselesaikan dengan dokumen kepabeanan yang benar. Seperti itu mungkin. Karena kami akan tetap melakukan pengawasan
terhadap kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Mekanismenya seperti itu, kita lakukan penelitian terlebih dahulu. Dari hasil penelitian nanti baru kita akan simpulkan apakah memang sudah terjadi pelanggaran dengan yaitu disewakan ataupun diperjualbelikan. Kalau memang sudah diperjualbelikan kepada WNI, warga negara Indonesia, maka ada ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan impor barang, membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor seperti itu. Seperti itu mungkin. Untuk satu kapal yacht memiliki nilai jual sekitar 10 miliar rupiah atau mempunyai potensi penerimaan negara meliputi bea masuk 5%, PPN 11%, PPh 10%, serta pajak penjualan atas barang mewah hingga 75%. Hingga saat ini kapal-kapal berbendera Malaysia dan Singapura itu masih diperiksa dan pendataan. Diharapkan dalam pengawasan ini mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor impor. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Satgas Swasembada Yonif 751 Virajaya Sakti dan gabungan TNI Polri berhasil mengungkap ladang ganja di wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Puluhan tanaman ganja siap panen berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Satgas Swasembada melalui Yonif 751 Virajaya Sakti bersama gabungan TNI dan Polri mengungkap ladang ganja di kawasan hutan Kampung Ngutok, Distrik Oksibil, serta Kampung Esibding, Distrik Serambakon. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di area perkebunan yang diduga ditanami tanaman ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satgas segera melakukan penyisiran di dua lokasi berbeda. Hasilnya, petugas menemukan sedikitnya 55 batang ganja dengan tinggi sekitar 1,5 meter di lokasi pertama. Sementara di lokasi kedua ditemukan 80 batang ganja dengan tinggi mencapai 2 meter yang diduga siap panen. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang warga sipil yang diduga sebagai pemilik ladang. Dalam keterangannya, Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Artadiguna, menyampaikan seluruh barang bukti dan terduga pelaku telah diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang untuk proses hukum lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terlibat dalam penanaman maupun peredaran narkotika yang dapat merusak kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi bangsa. Jihan Nabila, Info TV melaporkan. Polisi bongkar peredaran 52 kg sabu jaringan Thailand di Aceh. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional yang masuk melalui jalur laut menuju lokasi wisata Pantai Laupau, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Berawal dari ditangkapnya seorang pengedar narkoba jaringan Thailand berinisial MF yang memiliki 2 kg sabu di Jalan Setiabudi Medan, Sumatera Utara, pada akhir Januari 2026 lalu. Aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan kembali menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 50 kg sabu jaringan internasional Thailand yang masuk melalui jalur laut menuju lokasi wisata Pantai Laupau, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Petugas melakukan penyergapan dan mengamankan 2 kurir yang sedang melakukan bongkar muat. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha dalam keterangan persnya Senin 13 April 2026 siang menyatakan, sabu sebanyak ini dikirim langsung dari negara Thailand melalui jalur laut Aceh. 2 kurir yang diamankan mengaku telah 3 kali menerima paket sabu-sabu dari Thailand dan akan dikirim ke pemesanan dengan imbalan uang 600 juta rupiah. Memang langsung dari Thailand, di mana kurir 2 orang ini begitu tergiur, yang biasanya kurir mungkin diberi harga yang cukup murah. Ini menurut pengakuan yang bersangkutan, sekitar apabila dari laut menuju darat saja bisa sampai diiming-imingi dengan upah sebesar 600 juta rupiah. Jadi begitu menjanjikannya, begitu menggiurkannya barang ini, sehingga siapapun mungkin bisa tergoda apabila tidak tahan iman. Polisi hingga kini masih memburu pemasok narkoba berinisial D yang diduga warga Aceh. Barang bukti total sebanyak 52 kg sabu asal Thailand ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan alat khusus.
Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kapolsek Cilengsi Kompol Edison mengembalikan sepeda motor hasil tindak pidana curanmor kepada pemiliknya pada Sabtu 11 April 2026. Motor tersebut diketahui merupakan bagian dari hasil penggerebekan gudang penampungan kendaraan curian di wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Peristiwa bermula saat anggota Polsek Cilengsi melakukan servis rutin terhadap barang bukti sepeda motor hasil curian. Dalam proses tersebut, petugas kemudian melakukan pengecekan data kendaraan melalui bengkel resmi Honda untuk memastikan kepemilikan berdasarkan STNK. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa identitas kendaraan tersebut terdeteksi berasal dari wilayah Cilengsi. Motor tersebut diketahui merupakan bagian dari hasil penggerebekan gudang penampungan kendaraan curian di wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Setelah identitas pemilik terkonfirmasi, Kompol Edison segera menghubungi pemilik kendaraan untuk datang ke Polsek Cilengsi guna mengambil motornya. Proses pengambilan pun dinyatakan dilakukan secara mudah dan tanpa dipungut biaya, dengan syarat membawa dokumen resmi kendaraan seperti STNK dan BPKB. Kapolsek Cilengsi Kompol Edison mengembalikan sepeda motor hasil tindak pidana curanmor kepada pemiliknya pada Sabtu sore 11 April 2026. Bapak temukan alamat kamu, ini motor Bapak servis. Bapak ada 2 motor nih, 1, 2. Bapak servis dua-duanya di Honda, dealer Honda resmi. Nama kamu muncul, makanya tadi anggota Bapak langsung cari tahu alamat berikut nomor telepon. Berapa lama hilang motor itu? 1,5 tahun. Sementara itu pemilik motor mengaku sangat bersyukur dan terharu karena kendaraannya yang telah hilang selama lebih dari 1 tahun akhirnya dapat kembali. Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolsek Cilengsi beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam mengungkap kasus tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah minibus berisi 4 orang penumpang ditemukan ringsek di jurang sedalam 10 meter Senin malam. 1 korban meninggal dunia, sedangkan 3 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Sementara Polres Kuningan masih melakukan penyelidikan terkait penyebab maupun jenis kecelakaan maut tersebut. Sebuah minibus dengan nopol B1937 CLP ditemukan ringsek nyaris tak berbentuk di sebuah jurang sedalam 10 meter di Jalan Eyang Hasan Maulani, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin malam. Diduga mobil berisi 4 orang penumpang itu terjun setelah melintas dari arah Kuningan menuju Cirebon. 1 korban meninggal dunia dan 3 korban lainnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui pasti akan terjadinya kecelakaan maut tersebut. Namun hingga Selasa dini hari, jajaran Satlantas Polres Kuningan masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sementara medan curam dan keberadaan mobil yang terjebak di tengah sawah membuat petugas dan tim derek harus berjibaku mengangkat mobil ke atas. Yaitu 1 buah mobil minibus yang terdiri dari 4 orang penumpang. Ya, untuk saat ini dapat dilaporkan bahwa 1 orang korban meninggal dunia, kemudian ada 3 orang yang sementara luka-luka dan saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Tingkat Jati, Kabupaten Kuningan. Untuk penyebab masih dalam proses penyelidikan dan saat ini kita masih melakukan olah TKP. Minibus yang sudah terlihat ringsek nyaris tak berbentuk itu baru dapat dievakuasi setelah memakan waktu sekitar 2 jam. Dari Kuningan, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga akibat remblong dan hilang kendali di jalur turunan, truk tronton menabrak pengendara motor hingga tewas. Korban merupakan seorang pemuda yang bertugas sebagai pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah P3K di Kota Makassar. Dalam rekaman video warga, setelah insiden terjadi terlihat korban sudah dalam kondisi tidak berdaya di tengah jalan Galangan Kapal, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Suasana di lokasi kejadian dipenuhi warga, sementara petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban diketahui bernama Abu Bakar Siddiq, 22 tahun, yang saat itu dibonceng oleh rekannya, Asnawi. Keduanya tiba-tiba diseruduk dari belakang oleh mobil tronton yang diduga kehilangan kendali di jalur turunan, yang diduga mengalami remblong. Benturan keras mengakibatkan Asnawi terlempar ke arah kiri bersama motor, sementara korban Abu Bakar terlempar ke arah kanan dan masuk ke kolong mobil.
Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Jala Amari TNI Angkatan Laut, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius di bagian kepala. Sementara rekannya hanya mengalami luka ringan. Suasana haru terlihat di rumah sakit. Rekan kerja korban menangis saat mengetahui korban meninggal dunia. Bahkan ruang ICU sempat dipenuhi oleh rekan kerja korban. Korban diketahui merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar dan telah mengabdi selama 2 tahun. Jenazah korban kemudian dibawa menggunakan mobil BPBD dan dikawal petugas menuju kampung halamannya di Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan unit Laka Lantas sebagai barang bukti. Baik, tadi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kami menerima informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang mana bergerak dari arah galangan kapal ke arah Panampu. Kemudian korban ditabrak dari belakang oleh mobil tronton. Namun setelah terjadi tabrakan, ternyata sopir melarikan diri dan oleh personil Polsek Tallo mendapati kendaraan tersebut parkir di pelabuhan. Namun saat dilakukan pencarian untuk sopirnya belum ditemukan. Sedangkan kasusnya sendiri saat ini ditangani oleh unit Laka Polrestabes Makassar. Saya juga kurang ini, tapi menurut informasi dia tadi ada antar motor tiba-tiba tabrak dari belakang. Oh, yang tabrak itu mobil minibus kah atau mobil besar? Mobil kontainer. Kontainer. Terus kondisi korban apakah meninggal di tempat atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Kami bawa cepat tadi ke ini ke rumah sakit, cuma karena pertolongan tidak ini sempat mau pindah rumah sakit tetapi tidak sempat lagi karena kebetulan cukup lumayan juga ini lukanya jadi ya. Meski sempat melarikan diri, pelaku berhasil ditemukan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Pelaku mengendarai mobil tronton dengan nomor polisi DD 9675EA. Diketahui bernama Basuki 39 tahun. Polisi masih mendalami dugaan kelalaian pengemudi, termasuk kemungkinan kendaraan mengalami remblong saat melintasi jalur turunan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Imam Bonjol, Kabupaten Bekasi, Senin malam. Kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan ini menyebabkan 2 orang, ayah dan anak tewas di tempat. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Imam Bonjol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Senin 13 April 2026 malam. Insiden yang melibatkan sejumlah kendaraan ini menyebabkan 2 orang ayah dan anak meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga dipicu truk yang mengalami patah as roda dan terparkir di badan jalan sejak sore hari. Kondisi ini membuat pengendara lain terkejut saat melintas di lokasi. Mobil pemadam kebakaran yang melintas diduga berusaha menghindari truk, namun naas, mobil damkar justru menabrak sepeda motor yang ditumpangi korban. Akibat tabrakan, sepeda motor korban terseret hingga sekitar 500 meter. Benturan keras membuat kedua korban terjatuh ke badan jalan. Setelah terjatuh, kedua korban kembali tertabrak kendaraan lain yang melintas dari arah yang sama, bahkan sempat terlindas. Pengemudi kendaraan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Ya, tadi gue pulang kerja, gue lihat udah ada korban meninggal 2, bapak sama anak. Itu info dari damkar yang nabrak. Jadi dia ngindari mobil yang truknya patah, roda asnya patah. Udah tabrak damkar, motornya keseret lumayan sekitar 500 meter sampai sana. Korban kemudian jatuh dan ditabrak lagi mobil yang lain. Kita akhirnya korban 2 meninggal dunia. Oh berarti mobil yang patah itu emang udah rusak ada di situ ya bang? Udah rusak dari sore, iya. Tapi dia nggak pasang segitiga jadinya nggak tahu refleks ngindar, ada damkar, ketabrak, motornya keseret 500 meter. Nah orangnya jatuh dua-duanya, terus tabrak lagi mobil yang lain. Berarti kelindes mobil yang lain? Kelindes mobil yang lain. Nah, mobil yang lain itu kabur. Petugas kepolisian yang datang sekitar 30 menit setelah kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban ke rumah sakit. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa pengemudi mobil damkar dan memburu pengemudi kendaraan yang melarikan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil 8 bulan. Aksi bejat pelaku terungkap usai pihak sekolah mencurigai perubahan fisik pada tubuh korban. Inilah EL, pria berusia 32 tahun saat digelandang petugas unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang. EL ditangkap atas dugaan persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun hingga hamil 8 bulan. Kasus ini terbongkar saat salah seorang guru di tempat korban bersekolah mencurigai tubuh korban yang terlihat semakin membesar. Pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan ibu korban dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pandeglang. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku telah menyetubuhi korban sejak tahun 2025 lalu, saat putrinya masih berusia 12 tahun. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan bejatnya kepada siapapun. Kami unit PPA Polres Pandeglang telah mengamankan satu orang pelaku yang berinisial EL yang berumur 32 tahun. Jadi ada dari keluarganya melaporkan ke Polsek Labuan, kemudian Polsek Labuan meneruskan laporan tersebut ke Polres Pandeglang. Awal pertama kejadian ini bisa terungkap bermula dari wali kelas dari anak pelaku ini merasa curiga karena pelaku ini tubuhnya mengalami perbedaan secara fisik, yaitu korban ini perubahan fisik, yaitu perubahan-perubahan yang menciri-cirikan orang hamil. Sehingga dari kecurigaan tersebutlah ditanya kepada korban dan korban mengaku bahwa telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri. Kini pelaku harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Pandeglang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian di dalam sebuah rumah warga di kawasan perumahan Puri Semanan Residen Kalideres, Jakarta Barat terekam kamera pengawas CCTV. Sebuah laptop dan sejumlah alat digital milik penghuni rumah digasak pelaku. Pelaku yang beraksi seorang diri tersebut nekat masuk ke dalam rumah melalui tembok bagian belakang rumah yang berbatasan dengan permukiman warga lain. Seorang pria bertopi ini masuk ke dalam rumah salah satu warga di kawasan perumahan Puri Semanan Residen Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, dengan leluasa dan santainya, pelaku tampak bolak-balik di ruang tamu mencari barang yang akan dicurinya. Tidak hanya sejumlah alat digital, saat melihat sebuah laptop di lokasi, tidak luput juga digasak pelaku yang diduga masuk dengan menjebol pintu belakang rumah melalui tembok yang berbatasan dengan pemukiman warga lainnya. Menurut korban, diduga pelaku sudah memantau rumahnya terlebih dahulu untuk melakukan aksi pencurian. Ironisnya, korban yang baru saja tertidur 1 jam sebelum pelaku beraksi tidak menyadari dan mendengar adanya orang masuk ke dalam rumahnya. Beruntungnya, pelaku yang sempat masuk ke dalam kamar saat korban bersama suami dan anak tengah tertidur tidak melakukan tindak kekerasan maupun mengambil barang berharga di dalam kamar. Kak, gimana kronologinya pencurian yang ada di dalam rumah kakak? Ya, jadi ketika minggu kemarin dini hari jam 4, sekitar 4.30-an lah ada maling masuk. Di situ posisinya kita semua ada di dalam rumah sih, lagi tidur juga. Dan saya pun baru tertidur sekitar sejaman sebelum si maling itu masuk. Jadi saya rasa si maling itu memang sudah mengincar rumah saya dan sudah menunggu saat saya tertidur gitu. Ketika saya tertidur tuh si malingnya masuk, langsung geledah ruang TV, langsung bawa barang-barang yang mungkin bisa dia jual ya, dan kebetulan di situ tuh ada laptop saya gitu. Terus dia bawa laptop itu sama beberapa alat digital punya suami saya sih, kayak meteran digital, pokoknya sebenarnya nggak penting sih ya, cuman dia ambil juga mungkin yang kira-kira dia bisa jual. Terus yang saya paling takut sih sebenarnya setelah dia bawa laptop itu, dia masuk kamar saya yang kebetulan saya, suami sama anak saya itu sedang tertidur lelap gitu. Itu kan saya sangat takut ya, karena ada untungnya juga saya tidur karena pindah panik gitu. Takutnya kan pas saya panik tuh dia mengancam saya atau bawa senjata tajam gitu. Itu yang saya paling khawatirkan sih, lebih ke nyawa juga ya, walaupun barang juga sebetulnya saya juga sangat butuhkan kan, karena di situ ada pekerjaan suami saya juga gitu, terus ada ya data-data lah yang sangat penting gitu.
aksi pencurian di dalam rumah tersebut telah dilaporkan korban kepada pihak kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pemalakan di wilayah Tanah Abang kembali viral di media sosial. Seorang sopir bajai yang tengah mengangkut penumpang di depan Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipalak preman Rp2.000. Para preman tak segan merusak bajai jika tak diberi jatah Rp2.000. Tadi bukannya udah dikasih? Udah dikasih. Bener bang, kalau belum bang. Tuh udah kasih. Kalau di Tanah Abang emang kayak gitu ya bang ya? Dimintain apa tuh? Tapi palak atau apa sih bang? Oh dipalak. Sehari 100.000 sih. 100.000? Oh totalnya? Ya Allah. Detik-detik aksi pemalakan yang dilakukan seorang preman terhadap sopir bajai ini direkam oleh wanita penumpang bajai. Terlihat Bang Jago meminta uang kepada sopir karena telah menaikkan penumpang di wilayahnya. Sempat terjadi ketegangan namun akhirnya sopir bajai mengalah dan memberikan uang sebesar Rp2.000. Sopir bajai mengaku dalam sehari dia bisa menghabiskan uang hingga Rp100.000 per hari untuk para preman. Sebagian kaca dan bodi bajainya bahkan diakuinya telah rusak akibat dipukul preman ketika tidak mau memberikan jatah Rp2.000. Aksi pemalakan ini terjadi tepat di depan Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi ini dikeluhkan para sopir bajai yang biasa mangkal dan mencari penumpang di kawasan. Mereka berharap polisi bisa bergerak cepat mengamankan para preman agar tidak ada lagi pungli yang disertai ancaman hingga pengerusakan. Resah nggak sih bang kalau dimintain gitu? Oh iya. Resah kalau nggak ada gitu pas lagi nggak punya uang gitu kan ya. Kalau saya pribadi sih belum pernah nggak ngasih gitu ya. Kalau ada penumpang saya kasih lah gitu 2.000 gitu bang. Oh besarnya 2.000 ya? 2.000 ya. Pernah minta lebih nggak? Nggak pernah. Nah, kalau kepengen abang gimana bang? Jangan ada pemaksaan, intimidasi ataupun apa gitu bang ya. Untuk yang lainnya pun gitu kan ya. Kalau untuk saya pribadi, saya kan tidak mangkal gitu ya, jadi lewat doang gitu ya. Biar aman-nyaman. Biar nyaman gitu ya. Kan program dari pemerintah kayak gitu pak ya. Pungli itu kan dilarang keras gitu kan ya. Iya. Akhirnya nggak ada pungli ya? Oh iya. Pengennya kayak gitu pak, biar ada pungli bersih gitu ya. Sebelumnya aksi pemalakan juga dialami seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Bali Tanah Abang. Berbekal laporan dari warga dan video rekaman yang viral di media sosial, polisi langsung meringkus 3 preman dengan jerat hukum telah melakukan pemerasan disertai ancaman serta kepemilikan senjata tajam. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Komplotan pencuri motor bersenjata api beraksi di area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 2 dari 4 komplotan yang masuk ke dalam area parkir mencuri motor pasien yang terparkir setelah menodongkan senpi ke arah petugas keamanan rumah sakit yang berusaha menghadangnya. Aksi 2 dari 4 komplotan pelaku pencurian yang menodongkan senjata api saat mencuri sepeda motor pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak terekam kamera CCTV pada Minggu siang 12 April 2026. 2 orang pelaku mencuri sepeda motor pasien di parkiran menggunakan kunci T, sedangkan 2 orang pelaku lainnya bertugas mengawasi dan mengamankan lokasi. Aksi kedua pelaku yang beraksi sempat diketahui petugas keamanan rumah sakit, namun keduanya menodongkan senjata api kepada petugas keamanan yang berusaha menghadangnya. Kejadian maling motor saat petugas jaga mengetahui adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Jenis motor apa itu Pak? Motor Beat. Nah itu punya tamu, punya pengunjung atau punya karyawan? Ya, punya pasien. Ya. Nah ini tapi pelaku ada berapa orang Pak? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar. Anggota Polsek Durensawit dan Polres Jakarta Timur melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Petugas memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas keamanan serta kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara para pelaku komplotan pelaku pencurian motor ini kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Presiden Prabowo bahas geopolitik dan energi di Rusia. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Rusia dengan agenda utama konsultasi geopolitik. Kunjungan tersebut juga bertujuan perkuat kerjasama di bidang energi dan ekonomi kedua negara. Dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa konsultasi geopolitik serta penguatan kerjasama energi dan ekonomi menjadi fokus utama. Hal ini disampaikan saat pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Presiden Prabowo menilai konsultasi dengan para pemimpin dunia penting dilakukan di tengah ketidakpastian global. Ia memandang Rusia sebagai mitra strategis yang berperan positif dalam menghadapi dinamika geopolitik, sekaligus berharap kerjasama di bidang ekonomi dan energi dapat terus diperkuat. Konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Sementara itu, Putin menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai pertemuan ini memiliki arti penting di tengah perkembangan global saat ini. Putin juga menegaskan harapan agar hubungan bilateral Indonesia dan Rusia semakin erat, khususnya dalam peningkatan kerjasama ekonomi. Уважаемый господин президент, мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan diplomatik dari Moskow ke Paris usai rangkaian agenda penting di Rusia. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya perluas poros diplomasi strategis Indonesia di kancah global. Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Senin malam pukul 23.50 waktu setempat setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan diplomatik di Moskow, Rusia. Kunjungan ke ibu kota Prancis ini merupakan bagian dari agenda lanjutan diplomasi strategis Indonesia di Eropa setelah Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin. Selama di Paris, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée untuk membahas penguatan kerjasama strategis di berbagai sektor, mulai dari pertahanan, energi, infrastruktur, pendidikan, hingga isu perubahan iklim. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kemitraan Indonesia-Prancis, sekaligus membuka peluang kerjasama baru yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia terbuka untuk kerja di berbagai bidang. Kerjasama tersebut mencakup sektor energi hingga militer dalam perkuat hubungan bilateral kedua negara. Di tengah upaya memperkuat hubungan bilateral, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan keterbukaan Rusia untuk bekerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor strategis. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Putin menyebut hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif, termasuk peningkatan perdagangan sekitar 12%. Meski sempat melambat pada awal 2026, kedua negara tetap mencari solusi melalui penguatan komunikasi dan pertemuan bilateral. Sejumlah kerjasama kini berkembang di berbagai sektor, mulai dari energi, antariksa, pertanian, industri, hingga farmasi. Selain itu, Indonesia dan Rusia juga mendorong kerjasama di bidang militer, khususnya pada sektor pendidikan, yang dinilai penting untuk memperkuat hubungan jangka panjang. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi
saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menilai kerjasama Indonesia-Rusia telah mengalami kemajuan pesat di hampir semua bidang. Presiden Prabowo menegaskan akan mempercepat tindak lanjut sejumlah agenda yang dinilai masih perlu didorong agar hubungan kedua negara semakin kuat. Ada 1-2 yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan Rusia atas masuknya Indonesia ke BRICS. Dukungan tersebut dinilai membuka banyak peluang kerjasama strategis bagi Indonesia di tingkat global. Dalam pertemuan bilateral di Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Vladimir Putin atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dukungan Rusia menjadi faktor penting dalam proses bergabungnya Indonesia ke BRICS. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas penerimaan yang dinilai berlangsung cepat, sehingga membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk berperan dalam kerjasama internasional. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Sementara itu, Putin menyambut positif kehadiran Indonesia dalam BRICS dan menilai langkah tersebut akan membuka peluang baru bagi penguatan kerjasama kedua negara. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dan Rusia untuk mempererat hubungan bilateral serta memperluas kemitraan strategis di berbagai sektor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Krisis pasokan LPG melanda wilayah Uri di distrik Baramulla, Jammu dan Kashmir, India. Memaksa warga kembali mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Kelangkaan gas dan melonjaknya harga energi dipicu gangguan pasokan akibat konflik Timur Tengah yang membuat kehidupan harian warga semakin berat. Bagi keluarga yang tinggal di sepanjang garis kontrol atau line of control di Kashmir, India, menyiapkan makanan kini menjadi perjuangan setiap hari. Kelangkaan LPG membuat banyak rumah tangga harus menunggu hingga berminggu-minggu untuk mendapatkan pasokan gas. Akibatnya, warga terutama kaum perempuan terpaksa kembali masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Praktik yang sudah lama ditinggalkan setelah pemerintah mendorong penggunaan LPG sebagai energi yang lebih bersih. Rekaman video menunjukkan seorang anak perempuan membawa ikatan kayu bakar di atas kepala menuruni lembah pegunungan untuk digunakan memasak. Sementara di dapur-dapur rumah warga, perempuan terlihat menutup wajah dengan kain untuk melindungi mata dari paparan asap pekat. Warga setempat mengeluhkan kondisi ini sebagai beban berat yang merampas hak mereka untuk hidup layak. Selain kelangkaan gas, pasokan listrik yang tidak stabil juga membuat kompor induksi tidak dapat diandalkan. Akhirnya, kayu bakar menjadi satu-satunya pilihan untuk memasak dan menghangatkan rumah.
Pedagang LPG setempat menyebut panic buying juga menjadi penyebab tambahan kelangkaan. Mereka menyebut banyak warga menimbun tabung gas melebihi kebutuhan sehingga memperparah distribusi bagi warga lain. Krisis ini dipicu gangguan pengiriman LPG melalui Selat Hormuz akibat memanasnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Kenaikan harga LPG domestik di India serta pembatasan pasokan komersial turut memperburuk situasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Parlemen Iran mulai menyiapkan rancangan undang-undang baru untuk mengatur lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur energi terpenting di dunia. Aturan ini akan memberi otoritas lebih besar kepada Teheran untuk mengawasi dan memungut tarif dari setiap kapal yang melintasi perairan strategis tersebut. Anggota Parlemen Iran, Ali Shirinzad, mengonfirmasi bahwa parlemen telah meletakkan dasar hukum bagi rancangan undang-undang baru terkait navigasi di Selat Hormuz. Dalam wawancara yang disiarkan televisi negara Iran, Shirinzad menyatakan Iran kini berupaya mengatur sendiri jalur pelayaran tersebut melalui kerangka hukum nasional yang telah disiapkan. ماهیت و ساختار اصلی این قانون رو طراحی کرده. در این کمیسیون‌هایی که اشاره کردم با حضور همین 8 نماینده و دیگر نمایندگانی که در این حوزه حرف و پیشنهادی داشتند این مقدمات مسئله رو و چارچوب کلی با اون ماهیت که اشاره کردم رو به تصویب رسونده. ما در این قانون اختصاصاً مسئله کنترل، نظارت و مدیریت راهبری کشتی‌ها، شناورهایی که حاوی هر محموله‌ای باشن. اینجا دقت کنید، اینجا خودش یک موضوعه. یعنی اولا کنترل نظارت کاملی که در Ali menambahkan, setiap kapal, baik kargo, penumpang maupun kapal wisata, nantinya wajib membayar tarif resmi kepada Iran. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari strategi Tehran untuk memperketat kendali atas jalur pelayaran internasional yang menjadi urat nadi distribusi minyak dunia. Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat setelah pembicaraan damai selama 21 jam antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad gagal mencapai kesepakatan. Sebelum meninggalkan Pakistan, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut kegagalan perundingan itu sebagai kabar buruk bagi Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan masih ada perbedaan pandangan besar dalam 2 hingga 3 isu penting sehingga kesepakatan belum tercapai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi blokade laut terhadap pelabuhan Iran telah dimulai. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari tekanan terhadap Teheran di tengah konflik yang berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan blokade laut terhadap Iran telah resmi diberlakukan. Langkah ini menargetkan aktivitas kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Sebagai bagian dari strategi menekan Teheran, Trump menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk mencegah Iran melakukan tekanan terhadap dunia terkait jalur strategis Selat Hormuz. Blokade ini diberlakukan setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan dalam upaya mencapai penyelesaian diplomatik. Langkah tersebut diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap pasar energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Yeah, started 10 o'clock. Is it your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those? Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Sementara itu, Iran menyebut blokade tersebut sebagai tindakan ilegal dan memperingatkan akan adanya potensi balasan jika keamanan wilayahnya terancam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rencana blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran global. Blokade AS berpotensi mengganggu pasokan energi dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan blokade yang dilakukan Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz menjadi sorotan internasional karena dinilai dapat mempengaruhi stabilitas pasar energi global. Right now we have a blockade. They're doing no business.
I didn't like seeing boats come out. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, yang menjadi lintasan utama distribusi minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara. Langkah blokade ini memicu kekhawatiran akan terganggunya arus pasokan minyak, serta potensi lonjakan harga energi di pasar global. Selain itu, kebijakan tersebut juga menimbulkan perdebatan terkait aspek hukum internasional dan legitimasi tindakan militer di jalur perairan internasional. Hingga kini belum ada kepastian apakah tekanan melalui blokade ini akan mendorong Iran untuk membuka kembali akses di Selat Hormuz. Situasi ini terus dipantau oleh komunitas internasional, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap ekonomi global dan stabilitas kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Amerika Serikat, Australia, dan Filipina menyelesaikan latihan militer gabungan di Laut Cina Selatan. Latihan ini bertujuan meningkatkan kerjasama dan kesiapsiagaan antar pasukan. This is Philippine Navy Warship 20 in accordance with international and Philippine. Latihan militer gabungan antara Amerika Serikat, Australia, dan Filipina telah resmi berakhir setelah berlangsung selama 4 hari. Latihan ini melibatkan berbagai aset angkatan laut dan udara, termasuk kapal perang, pesawat tempur, serta peralatan militer lainnya yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasi bersama. Pihak militer Filipina menyatakan, latihan ini bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas, kerjasama dan kohesi antara negara peserta dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan. Salah satu sorotan utama dalam latihan ini adalah simulasi operasi logistik, yang menunjukkan kemampuan koordinasi antar pasukan dalam mendukung operasi militer di laut. Filipina juga mengerahkan kapal patroli terbarunya serta didukung oleh pesawat tempur dan aset udara lain untuk memperkuat kapabilitas operasi. Selama latihan berlangsung, sejumlah kapal militer Cina dilaporkan memantau aktivitas tersebut dari jarak dekat. Meski demikian, latihan tetap berjalan sesuai rencana dan berhasil menyelesaikan berbagai skenario operasi, termasuk pengisian logistik di laut dan patroli malam hari. Hingga kini, latihan militer gabungan ini dinilai sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di Laut Cina Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menilai gencatan senjata antara pihak-pihak yang berkonflik masih sangat rapuh. Inggris menegaskan Lebanon harus dimasukkan dalam kesepakatan gencatan senjata. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa gencatan senjata yang saat ini berlangsung masih berada dalam kondisi yang sangat rapuh dan rentan terhadap pelanggaran di lapangan. Starmer menekankan pentingnya memperluas cakupan kesepakatan agar mencantumkan Lebanon sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan. Menurutnya, tanpa keterlibatan Lebanon, risiko eskalasi konflik masih terbuka dan dapat menghambat upaya deeskalasi secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Meski telah ada kesepakatan gencatan senjata sementara, sejumlah negara terus mendorong agar kesepakatan damai diperluas dan diimplementasikan secara menyeluruh untuk mencegah konflik meluas ke wilayah lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan angkatan laut yang memperingatkan 2 kapal perusak Amerika Serikat untuk menjauh dari Selat Hormuz atau berisiko menjadi sasaran militer Iran. 2 kapal perang itu dilaporkan memasuki perairan strategis pada Sabtu dalam misi menjaga keamanan jalur pelayaran dari ancaman ranjau laut. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan angkatan lautnya memberikan peringatan kepada 2 kapal perusak Amerika Serikat, USS Michael Murphy dan USS Frank E. Peterson, dalam melintasi Selat Hormuz. 2 kapal perang tersebut dilaporkan memasuki perairan strategis pada Sabtu dalam misi menjaga keamanan jalur pelayaran dari ancaman ranjau laut. Kehadiran keduanya menjadi perhatian global karena merupakan perlintasan pertama kapal perang Amerika sejak dimulainya operasi militer bersama dengan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, misi ini bertujuan memastikan Selat Hormuz tetap aman dan terbebas dari ancaman militer. USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy merupakan kapal perusak modern kelas Arleigh Burke
yang mampu menjalankan berbagai misi tempur, termasuk pertahanan udara dan pengawalan armada. Keduanya saat ini beroperasi di wilayah Laut Arab sebagai bagian dari Abraham Lincoln Carrier Strike Group dalam operasi militer yang disebut Epic Fury. Operasi tersebut diketahui menargetkan fasilitas nuklir, infrastruktur rudal dan drone, serta pusat komando Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Institut Pasteur Iran di Teheran mengalami kerusakan berat setelah dilaporkan 3 kali terkena serangan dalam perang 45 hari yang melibatkan AS dan Israel. Fasilitas riset medis bersejarah lebih dari 1 abad itu merupakan pusat penting produksi vaksin dan penelitian biologi yang kini tidak lagi dapat beroperasi normal. Rekaman video pada Senin 13 April 2026 menunjukkan kerusakan parah di Kompleks Institut Pasteur Iran di Teheran. Bagian luar bangunan terlihat hancur dengan sejumlah struktur rusak berat. Sementara di dalam gedung laboratorium dan peralatan penelitian terlihat porak-poranda. Diinformasikan lembaga tersebut merupakan salah satu pusat riset medis dan farmasi tertua di Iran dengan peran krusial dalam produksi vaksin dan penelitian biologi. Institut ini menjadi rumah bagi sejumlah laboratorium rujukan nasional yang menangani penyakit menular dan tidak menular. Seluruh kegiatan institut berfokus pada kesehatan publik dan tidak berkaitan dengan aktivitas militer apapun. Institut Pasteur Iran juga merupakan bagian dari jaringan Global Pasteur Network yang menghubungkan puluhan pusat riset di seluruh dunia. Pihak institut menyatakan dokumentasi kerusakan telah diserahkan kepada otoritas terkait untuk menempuh langkah hukum internasional. Sejumlah organisasi internasional termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, UNICEF, dan UNDP mengecam serangan terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Hingga kini baik pemerintah Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan tanggapan resmi atas laporan serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah tentara Israel yang terluka dalam konflik di Lebanon dilaporkan dievakuasi menggunakan helikopter militer menuju kota Haifa. Ratusan warga sipil juga dilaporkan menjadi korban akibat serangan roket dan eskalasi konflik di dalam negeri Israel. Sejumlah tentara Israel yang terluka dilaporkan dievakuasi menggunakan helikopter dari wilayah konflik di Lebanon menuju kota Haifa. Rekaman video evakuasi menunjukkan helikopter mendarat di helipad Rumah Sakit Rambam dengan tim medis telah siaga untuk segera menangani para korban. Para prajurit yang terluka langsung dievakuasi menggunakan tandu dan ambulans untuk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sejak dimulainya kembali konflik, puluhan tentara Israel telah dirawat akibat luka yang dialami dalam operasi militer di Lebanon. Sementara itu, ratusan warga sipil juga dilaporkan menjadi korban akibat serangan roket dan eskalasi konflik di dalam negeri Israel. Di pihak lain, otoritas kesehatan Lebanon menyebut ribuan orang menjadi korban jiwa dan luka-luka sejak operasi militer terus meluas di kawasan. Situasi ini terjadi di tengah mandeknya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya berlangsung tanpa kesepakatan. Hingga kini, konflik di perbatasan Israel dan Lebanon masih terus berlangsung dengan intensitas yang belum menunjukkan tanda mereda, serta resiko eskalasi lebih lanjut yang dapat memperluas cakupan konflik ke wilayah sekitar dan meningkatkan dampak kemanusiaan di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Israel terus mempercepat operasi invasi darat di wilayah Lebanon Selatan guna membentuk zona penyangga keamanan. Pertempuran sengit kini berfokus di kota strategis Bin Jebel seiring dengan meningkatnya jumlah korban jiwa termasuk ratusan petugas medis dan warga sipil. Israel saat ini tengah mengakselerasi invasi daratnya untuk menguasai area hingga 32 km ke dalam wilayah Lebanon, tepatnya di sepanjang Sungai Litani. Salah satu titik konflik terbesar terjadi di kota Bin Jebel, bagian selatan, di mana ratusan pejuang Hezbollah terkepung oleh pasukan Israel. Bin Jebel memiliki nilai simbolis yang tinggi bagi Hezbollah, karena di stadion sepak bola setempat pada tahun 2000, mantan pemimpin mereka Hasan Nasrullah pernah mendeklarasikan kemenangan atas Israel setelah berakhirnya pendudukan 18 tahun di Lebanon. Di tengah eskalasi pertempuran, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan lebih dari 2.000 orang tewas, termasuk diantaranya 250 wanita, 150 anak-anak, dan 89 pekerja medis.
Salah satu korban adalah Hasan Badui, seorang paramedis yang tewas akibat serangan drone Israel saat tengah berupaya memberikan pertolongan. Meskipun Israel belum memberikan tanggapan terkait insiden serangan terhadap tenaga medis, pihaknya sebelumnya mengklaim bahwa Hezbollah menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tameng militan, meski belum ada bukti yang dipaparkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi mancanegara tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.